Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Amin. Nah, semoga dengan adanya doa tadi, kita diberikan keberkahan oleh Allah dan diridhoi untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Anak-anak semuanya silahkan berdiri. Nah, Ibu akan mencontohkan, nanti kita ulangi sama-sama ya. Gini, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Nah, semuanya bisa? Ayo kita ulangi sama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang sudah semangat belum semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu apa pembahasan kita hari ini? Sebelum masuk ke pembahasan kita pada hari ini, kita tinjau dulu ya pembahasan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Benar sekali. Minggu lalu kita udah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yakninya tentang apa itu beriman kepada kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah, serta kita sudah belajar tentang apa aja perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab Allah lainnya. Nah, sekarang pembelajaran akidah akhlak kita pada pagi hari ini yaitu tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Jadi kita akan membahas tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu nanti kita akan membahas tentang 5 materi. Yang pertama yaitu tentang ikhtiar, yang kedua tentang tawakal, yang ketiga tentang sabar, syukur, dan yang terakhir yaitu qanaah. Jadi ada 5 ya. Nah, di antara 5 tersebut kita hanya akan membahas 3 hari ini karena waktu kita terbatas, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, dan sabar. Untuk syukur dan qanaah kita bahasnya minggu depan ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada Anda semua, ada nggak yang tahu arti akhlak terpuji itu? Apa? Ada tidak? Nah, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Akhlak terpuji adalah akhlak baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan dan mesti kita miliki sebagai seorang muslim. Akhlak terpuji bagi diri sendiri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama tentang ikhtiar, yang kedua tentang tawakal, dan yang ketiga tentang sabar. Ada yang pernah mendengar kata ikhtiar? Nah, marilah kita sama-sama perhatikan ya, apa itu ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya itu hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar itu artinya usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala daya upaya dan kemampuan serta diiringi dengan doa agar mencapai hasil yang diharapkan. Paham? Sampai di sini Ibu ulangi lagi ya. Ikhtiar adalah segala usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala daya dan upaya juga kemampuan serta diiringi dengan doa agar mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kata kunci ikhtiar di sini ada 2, yaitu usaha, doa yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi adalah usaha dan doa yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, mengenai ikhtiar ini, Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya itu adalah, ada yang bisa membacakan? Nah, ya benar sekali. Bunyinya yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan
mengubah nasib suatu kaum, melainkan mereka mengubah nasibnya sendiri. Nah, artinya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau nasib sekelompok orang atau nasib suatu kaum, melainkan kecuali apabila mereka mengusahakannya sendiri. Jadi jika mereka tidak berusaha untuk merubahnya, mereka hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apapun, maka Allah pun tidak akan mengubah keadaan mereka. Tetapi jika mereka telah melakukan usaha, mereka juga telah berdoa, maka barulah Allah akan memberikan pertolongan. Sampai di sini paham? Nah, untuk lebih paham lagi, ada sebuah kisah dikisahkan di mana Umar bin Khattab menegur seseorang yang dari pagi sampai petang hanya berdoa di dalam masjid kepada Allah meminta rezeki. Lalu Umar berkata, emas dan perak tidak akan turun dari langit hanya dengan kamu duduk di sini dan berdoa kepada Allah. Karena rezeki Allah itu adalah karena Allah itu menurunkan hujan. Nah, hujan itu dapat digunakan untuk bertani, memberi binatang-binatang ternak minuman. Nah, dengan hal demikianlah, dengan hasil pertanian nanti, dengan hasil binatang-binatang ternak itulah dapat diperjualbelikan. Begitulah cara Allah memberi manusia rezeki. Allah memberi manusia hujan, dan manusia yang harus mengusahakannya sendiri untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan tidak berdiam diri. Faham? Agar lebih mudah dimengerti lagi, misalnya kita sebagai seorang siswa, apa contoh ikhtiar yang bisa kita lakukan? Nah, benar sekali, kita sebagai seorang siswa agar mendapatkan nilai yang baik, yang ikhtiar yang dapat dilakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh lalu berdoa. Setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh lalu berdoa, maka itu disebut dengan ikhtiar. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, hasil yang diserahkan kepada Allah itulah yang disebut dengan tawakal. Nah, ada yang sudah dengar apa itu tawakal? Ya, benar sekali. Tawakal, kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu tawakal. Nah, tawakal ini secara bahasa itu artinya berserah diri, mempercayakan atau mewakilkan. Kepada siapa kita mempercayakan atau berserah dirinya? Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita serahkan yaitu hasil dari apa yang telah kita lakukan. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, lalu hasilnya nanti kita harus berserah diri kepada Allah. Untuk apa gunanya? Agar hati kita menjadi lebih tenang, karena kita yakin nanti apa yang akan diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita, baik itu hasil yang baik maupun hasil yang buruk. Nah, mengenai tawakal ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ada yang bisa membacakan? Ya, silahkan. Baik, benar sekali. Ayo kita ulangi lagi. Bunyinya itu adalah wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, di sini Allah menegaskan, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi, jika kamu orang-orang beriman, orang-orang mukmin, maka kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha, setelah kita berdoa, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Contohnya, tadi setelah seorang siswa berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dan juga ia berdoa kepada Allah, hasil dari ujiannya tersebut diserahkannya kepada Allah. Jika ia mendapatkan nilai yang bagus, merasa senang, dan bersyukur pada Allah, dan juga jika mendapatkan nilai yang kurang bagus, berarti dia harus bersabar kepada Allah dan meyakini bahwa hal tersebut adalah yang terbaik dari Allah untuknya. Sampai di sini paham apa itu tawakal? Baik, untuk contoh agar lebih paham, kita ambil lagi contoh lainnya ya. Ada suatu riwayat yang dimana dikisahkan seorang sahabat Nabi ketika Nabi sedang mengajar di dalam masjid, mengajar sahabat-sahabat lain di dalam masjid, lalu ada seorang sahabat yang datang. Dengan mengendarai unta, lalu kemudian turun dari untanya dan langsung masuk ke dalam masjid. Dan ia berprasangka di dalam hatinya, yaitu ia serahkan untanya kepada Allah agar biarlah Allah yang menjaga untanya tersebut. Seperti itu. Lalu Nabi menegurnya, bukan seperti itu.
yang namanya tawakal, bukan demikian yang namanya tawakal, tapi tawakal yang benar adalah saat engkau telah mengikat untamu dengan erat, lalu agar tidak dicuri oleh orang lain, agar tidak kabur, untanya tidak kabur atau lari kemana-mana, sehingga lalu kemudian masuk ke dalam masjid. Demikianlah yang disebut dengan tawakal yang benar. Jadi tawakal yang benar itu, kata Nabi, saat kita telah mengusahakan untanya tersebut agar tidak dicuri oleh orang lain, agar unta itu tidak lari, diikat dulu untanya secara erat, barulah berserah diri kepada Allah akan unta tersebut. Jadi kita tidak langsung ya menyerahkan apapun kepada Allah, tetapi kita harus memiliki usaha terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan ikhtiar tadi. Jadi sebelum kita bertawakal, kita harus berikhtiar terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu simpulkan semuanya udah paham ya. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu tentang sabar. Ada di sini yang tahu apa itu sabar? Baik, benar sekali. Nah, sabar itu artinya menahan diri atau tabah. Menahan diri dari apa? Tabah dari apa? Nah, secara istilah, sabar itu artinya menahan diri dari segala apa atau dari segala apa yang kita hadapi. Menahan lidah, menahan lisan, dan menahan semua anggota tubuh dari menyakiti orang lain. Dan menahan sikap kita atas segala cobaan yang datang menghadapi, yang datang menimpa. Jadi, sabar tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bunyinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi begitu pentingnya sabar. Allah menyampaikan kepada seluruh manusia, jika ingin meminta pertolongan kepada Allah, lakukanlah dengan sabar dan salat. Nah, di dalam definisi lainnya ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah saat kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, saat kita tidak mengeluh ketika ditimpa suatu bencana atau musibah. Jadi kita menahan diri kita untuk tidak mengeluh kepada Allah saat kita dilanda suatu musibah atau dilanda suatu kesulitan. Itulah yang disebut dengan sabar. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menaati Allah. Apa contohnya? Misalnya kita sabar dalam melaksanakan sholat, kita sabar dalam berpuasa, kita sabar dalam bersedekah atau berzakat, kita sabar dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, karena sejatinya hal-hal tersebut cukup sulit dan melelahkan untuk dilakukan, tetapi itulah yang disebut dengan sabar dalam menaati perintah Allah. Yang kedua yaitu sabar dalam menghindari segala larangan Allah. Selain menaati perintah Allah, kita juga harus sabar dalam menghindari larangan Allah. Apa contohnya sabar dalam menghindari larangan Allah? Contohnya yaitu kita sabar untuk tidak melakukan perbuatan zina, kita sabar untuk tidak meminum minuman keras, dan sabar untuk tidak menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut kepada sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Apa contohnya? Contohnya adalah kita sabar saat kita sedang ditimpa kebakaran misalnya. Kita bersabar, kita tidak mengeluh, kita tidak marah kepada Allah saat kita ditimpa ujian, seperti misalnya kehilangan barang atau sedang sakit. Nah, demikianlah sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Karena apa untungnya untuk orang-orang yang sabar ini? Untung atau pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar adalah sangat besar. Allah menjanjikan pahala yang besar, bahkan surga, kepada orang-orang yang mampu bersabar dari segala apa yang ditimpakan oleh Allah. Segala apa yang ditimpakan, baik itu ujian atau cobaan dari Allah.
Nah, eh, sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, kita lanjut ya. Kita menggunakan model pembelajaran brainstorming pada hari ini, yakni Ananda semua akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu nanti di dalam kelompoknya berdiskusi dan mencari, yaitu mengeluarkan pendapatnya nanti, yaitu tentang contoh dari sikap ikhtiar, tawakal, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah duduk di kelompok masing-masing. Sekarang diskusikanlah dengan teman kelompoknya mengenai apa saja sikap ikhtiar, tawakal, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti masing-masing kelompok tampil ke depan menuliskannya di papan tulis dan menjelaskannya atau mempresentasikannya kepada teman-teman yang lainnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Nah, waktunya habis. Silahkan masing-masing kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, baiklah, semua kelompok sudah maju ke depan ya. Kita lihat dulu apa saja contoh ikhtiar yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok 1 mengatakan bahwa contoh dari ikhtiar itu adalah belajar ketika ingin mengikuti tes CPNS. Apakah benar? Ya, benar sekali. Apa contoh tawakalnya? Yaitu menyerahkan hasil tes CPNS-nya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar? Ya, benar ya. Kita harus berserah diri untuk hasil tes CPNS-nya setelah kita berusaha, berdoa, dan berikhtiar dalam mengikuti ujiannya, lalu berserah diri atau bertawakal kepada Allah untuk hasilnya. Apa contoh sabarnya? Ya, setelah itu, jika tidak lulus tes CPNS-nya, maka seseorang itu harus bersabar atau tidak mengeluh dan meyakini bahwa hal tersebutlah yang terbaik untuknya. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, masing-masing kelompok menjawab pertanyaannya dengan benar ya. Bagus sekali. Berarti semuanya sudah paham apa itu ikhtiar, tawakal, dan sabar. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan membagikan LKPD. Ini untuk tugas di rumah. Dan kita kumpul minggu depan ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Baik, jika ada pertanyaan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, berarti karena waktu sudah habis. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.